Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kecelakaan lalu lintas terjadi pada Kamis lalu. Ini korbannya adalah rombongan guru besar dari Universitas Gadjah Mada mengakibatkan salah satu dosen Fakultas Peternakan meninggal dunia. Lalu di hari berikutnya, ini rekan Dakta juga mungkin mengikuti bagaimana informasi artis Vanessa Angel dan suami meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang kilometer 672. Karena itulah perlu nampaknya pemerintah untuk mengaktifkan kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Kita akan memperbincangkan hal tersebut bersama dengan Bapak Joko Setiawarno. Beliau adalah akademisi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Pak, mengapa perlu dibentuk kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat kita kalau dari kacamata Bapak melihat? Begini, jadi keselamatan itu kan bukan dilihat secara fisik ya, tapi perlu juga ada upaya-upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahan itu kan biasanya bentuknya kampanye, ya, sosialisasi dan sebagainya. Memang itu kan barang yang tidak nampak, namun itu harus dianggarkan ya. Di negara-negara yang transportasinya sudah keselamatan sudah tinggi pun tetap dilakukan. Artinya butuh anggaran besar. Nah, kalau institusi yang ngurusi keselamatan ini hanya wujudnya katakanlah kalau sekarang itu eselon 3, anggarannya sedikit, gitu kan? Nah, kalau dia bentuknya direktorat yang pernah ada, itu akan bertambah. Ya. Sementara kalau kita lihat di sisi lain memang darat itu kan paling banyak angka kecelakaan yang terjadi, ya korbannya ketimbang di kereta api, di udara maupun di laut. Nah, di Dirjen Perhubungan Udara, Laut dan Perkeretaapian itu masih tetap ada Direktorat Keselamatan. Ada Direktorat Keselamatan Laut, Keselamatan Udara, Keselamatan Kereta Api. Yang darat ini yang tidak ada, melebur karena itu dibatasi dengan satu Direktorat Jenderal, itu maksimal direktorat. Namun ini kan persoalannya sudah bukan persoalan menyangkut pembatasan institusi tadi, tapi ini suatu kebutuhan. Nah, secara nasional kan kita tuh sudah punya RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan. Ya tidak akan tercapai karena institusinya yang menangani aja tidak memiliki anggaran yang besar. Belum lagi dia punya program, umpamanya ada program bagus itu, Rute Aman Anak Sekolah RAS. Program itu satu kota itu harus lengkap semua untuk pejalan kaki, market, termasuk penyediaan bis sekolah umpamanya. Nah, sementara bis sekolah itu tidak ada yang di direktur sarana yang di bawah menaungi keselamatan, itu harus direkturnya berbeda. Satu dirjen pun tidak sulit untuk koordinasi, apalagi dia berbeda dengan institusi lain. Gitu. Nah, setidaknya kalau direkturnya sama, dia mudah koordinasi. Itu hal yang sederhana aja yang ada. Dan programnya bagus di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tidak berjalan sampai saat ini. Sayang gitu kan, belum lagi kita bicara tadi yang saya bilang katakan Rencana Umum Nasional Keselamatan gitu. Iya. Nah, belum lagi kita lihat KNKT. KNKT pun sebenarnya hanya komite yang sebatas masih tidak langsung presiden, ini juga tidak begitu banyak anggaran. Padahal investigasi itu penting untuk memberikan rekomendasi yang lebih mengena. Itu juga kesulitan anggaran. Nah, ini kan harusnya kalau kita mau serius ya KNKT pun dinaikkan statusnya jadi badan, jadi di bawah presiden, entah nanti ngelola di kementerian sekretariat negara urusan lain, tapi dia tanggung jawabnya dengan presiden. Itu sama halnya dengan di beberapa negara lainnya, dan akhirnya ya angka kecelakaannya menurun. Korea lah umpamanya sebagai contoh, kita baca jauh-jauh, dia sama dulu yang seperti Indonesia ini cukup tinggi, namun dalam kurun 20 tahun udah dia lakukan apa yang pernah dilakukan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat itu terjadi penurunan luar biasa hingga sekarang. Gitu. Nah, selain tadi Bapak mendorong perlu dibentuknya kembali Direktorat Keselamatan Transportasi Darat, persoalan-persoalan atau permasalahan tentang keselamatan transportasi di Indonesia ini apalagi sih Pak Joko? Kalau kita bicara keselamatan itu kan bukan dari satu sisi saja, satu aspek ya. Kalau kita bicara kecelakaan itu karena faktor manusia, faktor sarananya,
faktor prasarananya, dan lingkungan. Dan itu sebenarnya bukan domainnya Kementerian Perhubungan juga, ada di Kepolisian, Penegakan Hukum ya, ada di Kementerian Kesehatan, ada itu. Ada yang di Kementerian Pendidikan juga untuk membantu masalah sosialisasi pendidikan di sekolah-sekolah ya. Ada juga di Kementerian PUPR bicara prasarananya. Jadi kalau nggak salah RUN itu ada 5, yaitu masing-masing punya wewenang sendiri-sendiri. Dan itu pun tidak ada yang sebagai koordinatornya, nggak ada. Jadi jalan sendiri-sendiri aja. Mestinya minimal itu wakil presiden lah. Ya, kalau kita pengen serius gitu ya, kalau presiden kan ada wakil presiden yang jadi komandonya dari RUNK itu. RUNK itu bagus, ya, cuman nampaknya target-targetnya itu dikurangi, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing institusi dan anggaran yang tersedia. Karena apa? Karena memang tidak langsung di bawah presiden. Korea Selatan itu berhasil karena dia memang langsung di bawah presiden. Banyak negara juga seperti itu. Kalau melihat dengan kondisi jalan-jalan tol yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak Joko kondisinya? Sebenarnya kalau kita mau jujur, jalan tol yang paling bagus itu adalah jalan tol Jagorawi. Ya itu luar biasa. Sementara jalan tol yang lainnya itu ya kejar target. Itu jadi kalau baru diresmikan 3 bulan sudah mulai perbaikan umpamanya gitu ya. Itu yang terjadi. Saya kemarin dari Sumatera. Justru jalan tol yang rigid pavement itu lebih kuat. Tapi ya ketika itu jalannya yang beraspal, bergelombang di sana. Ngeri itu. Masih lebih bagus yang di Jawa. Mungkin jauh dari media ya. Kendaraannya kan agak jauh. Kalau di Jawa ini kan semuanya bisa disentuh dekat dengan media. Jadi rusak sedikit langsung diperbaiki. Nah di sana itu ya berlubang. Ya sedang proses perbaikan, tapi kan agak lamban dibandingkan kalau itu di Jawa. Jadi apa yang bisa menjadi perhatian pemerintah dan juga masyarakat dengan kondisi beberapa hari terakhir ini memang cukup banyak tragedi yang terjadi di beberapa ruas jalan tol, Pak Joko? Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan semuanya di jalan tol ya. Kondisi memang seperti itu. Namun sebagai pengguna jalan tol harusnya memperhatikan aturan-aturan menggunakan jalan tol. Jalan tol itu jalan bebas hambatan, bukan berarti sebebas-bebasnya dengan kecepatan setinggi-tingginya. Karena jalan tol kan bukan arena balap atau sirkuit kan. Iya, betul. Itu harus dipahami ya. Apalagi saya juga ngeri itu lihat orang sering ngasih speedometer ya. Nah itu kalau terjadi sesuatu fatal. Makanya untuk jalan tol itu sudah ada aturannya, minimal kecepatan 60, maksimal itu 100. Kenapa minimal 60? Ini berbahaya juga bagi kecepatan kurang dari itu. Contoh truk odol gitu kan, itu kecepatan 30-40. Kadang sering diseruduk kan. Betul. Dari mobil kecepatan tinggi tadi itu berbahaya juga. Ya. Kemudian kenapa tidak boleh lebih 100? Kalau terjadi pecah ban, kalau rata-rata di atas 100 itu fatal kejadiannya. Kalau dia sekitar 100-an, sopir masih bisa mengendalikan kendaraannya. Gitu. Saya tahu sendiri itu beberapa video yang saya lihat memang tidak diboleh tempat umum ya. Itu di jalan tol Indonesia. Jadi ketika bannya pecah itu mobilnya itu benar-benar melayang. Itu terjadi. Melayang pindah jalur itu. Ya fatal kayak kalau di jalur sebelahnya kosong sih nggak apa-apa. Kalau ada kendaraan lainnya membahayakan. Termasuk juga median. Media itu beton rumput yang paling bagus. Itu kajian resminya saya belum pernah membaca. Namun dua-duanya itu punya plus dan minus juga. Jangan dikira kalau medianya rumput itu tidak terjadi kendaraannya menyeberang. Terjadi juga di tol Cipali, tol Cikampek itu tiba-tiba sopirnya ngantuk nyebrang ke jalur yang berbeda. Yang tiba-tiba dari arah yang berlawanan itu malah jadi korban. Dampaknya apa sekarang? Di tol Cipali yang punya rumput itu sekarang dikasih pembatas pakai seling agar apa? Dia kalau ada dia mau menyerempet masuk itu dia tidak sampai menyeberang ke jalur yang berbeda, gitu loh. Memang yang beton ini juga begitu. Jadi kalau orang bilang ngantuk tuh obatnya apa? Ada mau teknologi? Nggak ada teknologinya satu, tidur udah, istirahat udah kalau ngantuk. Makanya ada rest area itu fungsinya adalah untuk istirahat, jangan dipaksakan di jalan tol yang
kecepatan tinggi sangat berbahaya. Apalagi kalau istilahnya microslip, tiba-tiba kita sebentar aja ngantor, itu bahaya. Itu di musim panas. Saya pernah mengalami tol di musim panas itu memang kalau rigid itu luar biasa, mata kita bisa merah itu. Itu 2 jam harus keluar tol lah. Kita istirahat, cari rest area ya. Belum lagi di musim hujan. Nah, kalau musim hujan dilihat kalau dia mampu jalan ya silahkan, kalau enggak jangan dipaksakan. Karena terjadi aquaplaning itu tentu dengan kecepatan tinggi kita ngerem, itu bisa mobilnya juga berbalik arah. Jadi kalau musim hujan kayak gitu, kadang-kadang apalagi daerahnya bebas ya, luar itu bisa juga ada petir kan, cari aja lah daerah-daerah yang untuk rest area, untuk istirahat dulu. Jadi jangan dipaksakan. Apalagi sekarang nampaknya beberapa sektor pariwisata di kota-kota sudah mulai dibuka ya Pak, dan ini menjadi daya pikat masyarakat untuk ke sana dengan menggunakan jalur tol itu tadi. Nah, apalagi pariwisata ini juga saya mengingatkan kembali, tolong daerah-daerah wisata itu disediakan tempat istirahat buat supir busnya. Itu penting. Saya baru tahu ada yang bagus itu untuk di Ancol. Ancol itu bagus kalau ngajak wisata ke sana kan. Itu supir busnya kasih tempat istirahat biar dia istirahat tidur dengan pokoknya nyaman lah gitu ya. Jangan nanti tidurnya di bus panas, itu kan berpengaruh juga pada tingkat kelelahannya. Biar dia nanti kalau ini orang yang sedang wisata tuh ya 1, 2, 3 jam ya, dia bisa istirahat dulu. Nanti kan ketika nanti mau jalan lagi kondisinya sudah prima. Gitu. Baik. Jadi seberapa besar dorongan dari Bapak dan teman-teman kepada pemerintah untuk dibentuknya kembali Direktorat Keselamatan Transportasi ini, Pak? Ya, ini kita gulirkan terus ya. Kebetulan hari ini ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Kesehatan, ada Pekan Nasional Keselamatan Jalan di Borobudur. Nanti siang kita ada acara diskusi, insya Allah nanti saya sampaikan juga itu ya, sehingga umpamanya untuk Kementerian Pariwisata punyalah aturan. Setiap daerah wisata itu harus menyediakan tempat istirahat supir yang memadai. Ya, nah ini Direktorat Keselamatan juga harus dibentuk kembali, mengingat tadi kita jangan upaya-upaya pasca, tapi sebelum pencegahan itu penting. Ya kan, negara-negara yang keselamatan sudah lebih tinggi pun tetap mereka punya program upaya pencegahan. Apalagi di negara kita seperti ini kan, darat ini kan dia menurunnya karena pandemi aja. Ini kalau pandemi sudah mulai hilang, nah tadi salah satunya pariwisatanya, apalagi mau akhir tahun kan, nah, ini pariwisatanya meningkat. Nah, gitu. Baik, Pak Joko, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat juga khususnya yang akan melakukan perjalanan jauh ya Pak. Ya, betul. Jadi harus benar-benar ya sebelum perjalanan abang sudah siapkan, jangan lupa untuk berdoa, itu yang penting. Baik. Ya. Pak Joko, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.